Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sina Urip dimanapun berada, pada malam hari ini Mas Wahyu ingin mengajak panjenengan semua untuk belajar bagaimana kita bisa mengatasi jeratan pinjaman online atau pinjol yang tidak bisa kita pungkiri memang dengan adanya perkembangan teknologi, semuanya serba dimudahkan, termasuk di dalam urusan mencari pinjaman atau mencari hutang, ya, itu semakin dipermudah, sehingga kadang kita ini lalai, kadang kita abai, kita tidak mempertimbangkannya dengan matang, ya, karena situasi tertentu yang mungkin mendesak, sehingga kita harus mengambil langkah-langkah instan tanpa adanya pertimbangan yang baik. Nah, banyak sekali dulur-dulur kita yang terjebak, yang terjerat oleh pinjaman online. Dan sudah banyak juga, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya. Ya, bermacam-macam lah persoalan yang timbul karena pinjaman online ini. Untuk itu Mas Wahyu tertarik sekali untuk membahas ini agar bisa menjadikan kita semua, ya, dulur-dulur semuanya, kalau bisa jangan sampai terjerat, ya. Kalaupun sudah terlanjur terjebak di dalamnya, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melanggar agama, melanggar hukum, ya, jangan sampai. Nah, dulur-dulur, untuk panjenengan semua yang masih belum terjebak pinjol, ya, Mas Wahyu mungkin tanpa mengurangi rasa hormat kepada panjenengan semua dengan apapun, ya, kondisinya panjenengan, monggo silahkan kita menyelesaikan setiap persoalan hidup kita, khususnya tentang persoalan keuangan yang kita hadapi, hendaknya dengan menggunakan pikiran kita yang baik, yang benar, menggunakan pertimbangan, dengan menggunakan hati kita. Jadi penting sekali untuk kita menenangkan pikiran dan juga hati kita, agar kita mampu menyelesaikan segala bentuk persoalan hidup kita ini dengan baik, dengan benar. Terkhusus untuk panjenengan yang mungkin situasi ekonominya sedang tidak baik-baik saja, yang mengharuskan panjenengan mendapatkan uang dalam waktu singkat untuk menyelesaikan satu persoalan yang lain. Kalau saran dari Mas Wahyu, pertimbangkan itu semua dengan matang, lebih-lebih kalau harus sampai mengambil di pinjol. Yang jelas, jangan sampai kita gali lubang untuk menutup lubang. Ini tidak akan menjadi penyelesaian. Ini hanya menjadi sebuah solusi sementara saja. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan cara yang jauh lebih baik, dengan cara yang jauh lebih benar, dengan menggunakan pola pikir kita, ya, dengan menggunakan hati kita, untuk kita mampu mencari penyelesaiannya dengan cara-cara yang baik. Selanjutnya, untuk dulur-dulur yang sudah terlanjur terjebak oleh pinjol, pesan dari Mas Wahyu, jangan berkecil hati dan jangan berpendek pikir. Karena apa? Karena panjenengan sudah niat tadinya. Dengan segala situasi dan kondisinya panjenengan, tetapi panjenengan sudah niat untuk menyelesaikannya dengan cara meminjam pinjaman online tersebut. Tentunya panjenengan harus siap mentalnya,
hatinya, tidak perlu takut, ya, tidak usah panik manakala waktunya bayar, harus pinjam sana pinjam sini, jangan. Kalau memang sudah terlanjur terjerat pinjol, ya sudah, biar pinjol satu pinjol ini saja. Jangan sampai panjenengan terus melakukan manuver atau melakukan langkah-langkah lain yang justru akan membuat panjenengan semakin terjebak di situasi yang semakin sulit. Jadi istilahnya jangan sampai karena terjerat pinjol, panjenengan jadi pinjam sana pinjam sini, gali lubang tutup lubang, jangan. Ini yang membuat pinjaman akan semakin melebar kemana-mana dan akan menjadi semakin besar. Jadi Mas Wahyu mau kasih triknya untuk bisa menyelesaikan pinjol ini, ya, karena apapun namanya, kalau kita berhutang itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita selesaikan, adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita tuntaskan. Terlepas dari kondisi kita yang mungkin sekarang masih belum mampu untuk menyelesaikannya, tapi kita punya akal, ya, kita bisa menggunakan pola pikir kita dengan baik untuk mencari solusi jalan keluar yang terbaik. Nah, kembali lagi untuk yang sudah terlanjur terjerat pinjol, ya, mentalnya harus kuat. Tidak perlu malu. Kebanyakan mentalnya yang tidak kuat. Sehingga malu menutupi dari teman, dari keluarga, dari tetangga. Ada juga demi gengsinya. Sehingga apapun dilakukan, yang penting pinjolnya ini bisa tercover dulu. Padahal setelah pinjol ini malah di luaran hutangnya tidak karu-karuan, malah lebih banyak lagi. Ya, kalau bisa jangan. Kalau misalkan satu pinjol ya sudah, mau 5 pinjol, 10 pinjol ya sudah, kalau memang sudah terlanjur terjerat, hentikan itu. Tidak usah dibayar dulu. Mau ditagih yang seperti apapun sekali lagi. Jadi pinjam atau hutang itu kalaupun masuk di, mungkin Mas Wahyu tidak begitu paham tentang hukum, ya, tetapi ranahnya adalah perdata. Sejauh kita masih mempunyai itikat, sejauh kita masih mempunyai niat untuk menyelesaikan, ya kita sampaikan bahwa kita akan menyelesaikan. Akan tetapi jikalau kita didesak dengan cara mungkin Mas Wahyu kurang paham, ya, tentang pinjol ini, mungkin diteror dan lain sebagainya, jangan pernah takut. Makanya tadi Mas Wahyu sampaikan mentalnya, ya, jangan pernah takut, jangan pernah malu. Karena apa? Panjenengan tidak mencuri. Ya, pinjam karena memang kondisinya susah, memang kita membutuhkan kok. Dan kita juga dipinjami. Jadi untuk apa kita harus takut? Untuk apa kita harus malu? Jangan. Untuk apa kita harus pinjam sana, pinjam sini lagi? Jangan. Malah terjebak nanti. Jadi biar kalau 1 atau 2 atau 5 atau 10 kita sudah terlanjur terjerat pinjol, ya sudah, itu dibekukan. Sejauh cara penagihannya tidak menggunakan kekerasan fisik, ya, karena kalau sampai menggunakan kekerasan fisik kita bisa lapor kepada pihak yang berwenang, kepada pihak yang berwajib. Agar apa? Agar kita juga mendapatkan perlindungan. Untuk itu kepada dulur-dulurku semua, tidak perlu malu, tidak perlu takut. Panjenengan tinggal mencari solusi terbaik, apakah dengan bekerja, apakah dengan berusaha, ya silahkan berikhtiar yang baik, yang benar. Yang penting jangan sampai gali lubang tutup lubang. Itu pesan dari Mas Wahyu. Karena apa? Apa dengan panjenengan takut, dengan panjenengan malu, nanti tiba-tiba hutangnya bisa lunas? Kan tentunya tidak. Yang ada malah panjenengan nanti akan semakin terpuruk. Kalau sampai panjenengan hanya demi malu, hanya demi takut, panjenengan direwangi tidak karu-karuan. Lebih-lebih ada juga yang sampai berusaha untuk mengakhiri hidup, sampai bunuh diri, ya. Tentunya ini akan sangat merugikan baik untuk panjenengan maupun untuk keluarga, ya.
Jadi kalau sudah diniati dan kita sudah terlanjur terjebak di dalamnya, kita sudah terlanjur terjerat di dalamnya, maka hendaknya kita gunakan pikiran dan hati kita dengan tenang untuk kita mencari solusi, mencari jalan keluar yang terbaik. Yang jelas, bukan Mas Wahyu bermaksud untuk panjenengan mengabaikan pinjaman panjenengan atau pinjaman online ini tadi, atau Mas Wahyu menyuruh panjenengan untuk berniat nakal atau berniat tidak baik sehingga tidak membayar pinjaman online tersebut, tidak. Tetapi Mas Wahyu berpesan, gunakan pikiran dan hati panjenengan dengan benar, dengan baik untuk mencari solusi yang terbaik. Kalau untuk pinjolnya, kalau bahasa kasarnya menurut Mas Wahyu ya, mohon maaf, diabaikan dulu. Tapi bukan didiamkan, diabaikan ini untuk dibiarkan begitu saja, tidak. Tetapi untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik. Yang jelas, untuk semua dulur-dulurku yang terjerat pinjaman online, jangan sampai gali lubang tutup lubang, jangan sampai takut, jangan sampai malu, karena panjenengan tidak mencuri dan tidak menipu. Jadi biar ditagih sudah risiko, dijawab sebisanya. Kalau malas jawab ya udah nggak usah dijawab. Bila perlu mungkin ganti nomor HP-nya dulu, baru nanti kalau sudah ada rezekinya diselesaikan. Teror sudah, biarkan diteror, sejauh tidak teror secara fisik. Maksudnya tidak menggunakan kekerasan fisik. Kalau hanya diteror, kita dipermalukan, sudahlah biar, bodoh amat. Yang penting kita perbaiki hidup kita yang selanjutnya, agar kita bisa menyelesaikan dan kita tidak terjebak lagi di sana. Sedikit apa yang bisa Mas Wahyu sampaikan buat dulur-dulurku semuanya, agar ya mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk panjenengan. Ya, Mas Wahyu hanya bisa memberi saran ya. Selebihnya panjenengan punya cara sendiri bagaimana di dalam menyelesaikan setiap persoalan hidup yang panjenengan hadapi. Terima kasih. Salam buat keluarga. Sehat selalu, bahagia selalu. Jangan lupa bersyukur apapun keadaan kita. Semoga panjenengan yang sedang dalam masalah bisa segera terselesaikan masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.